Assalamualaikum semuanya. Mochi keju. Buat teman-teman yang kemarin pengen dibuatin mochi keju, jangan lupa tonton sampai habis. Dijamin resep ini tuh enak dan anti gagal banget. Ini tuh approve sama suami aku ya. Soalnya ini tuh yang ngabisin suami aku karena emang saking enaknya. Buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 50 gram tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya ini buat taburan ya teman-teman ya, biar dia tuh nggak mentah. Jadi kita sangrai dulu biar tepung tapiokanya ini tuh mateng. Jadi kita sangrai kurang lebih 1-5 menit. Kalau kalian pakai api yang super kecil banget, ini tuh bisa sampai 5 menit teman-teman. Tapi kalau api kalian kadang suka kegedean, nggak kekontrol gitu, bisa 1 menit aja udah mateng menurut aku ya. Pokoknya asal kita aduk terus aja, pokoknya sampai si tepungnya kayak kering ringan gitu loh teman-teman. Kalau menurut kalian agak susah ngebedain ringannya itu kayak gimana, pakai daun pandan aja. Kalau menurut kalian daun pandannya udah kering, berarti itu tepung tapiokanya udah mateng ya. Kalau menurut kalian tepung tapiokanya udah mateng, kita langsung aja pindah langsung ke dalam wadah seperti ini ya. Soalnya kalau nggak langsung dipindah, tetap di situ proses pemasakan tuh masih ada teman-teman. Takutnya warna tapiokanya jadi kayak kekuningan gitu. Jadi buat menghindari, kita langsung aja angkat ya. Next kita buat isiannya. Di sini aku udah siapin 50 gram tepung terigu. Ini sama ya teman-teman ya. Kita sangrai sebentar biar tepung terigunya itu nggak mentah-mentah banget. Ini aku sangrainya masih pakai wajan atau penggorengan yang sama ya teman-teman ya. Daripada dicuci kan ribet ya, sama-sama tepung jadi ya nggak masalah kecampur sedikit. Kalau menurut kalian tepung terigunya udah mateng, udah mulai kering, kita langsung aja tambahin susu bubuk. Ini aku pakai yang kiloan teman-teman, bener-bener kayak nggak ada merek. Ini kalau bisa susu bubuknya tuh dimasukin terakhir, cuman karena ya udah terlanjur aku masuk di awal, gak apa-apa ya teman-teman ya. Soalnya kalau dimasuk di awal dia agak bergerindil gitu loh. 75 gram margarin. Ini kalau kalian gak mau isiannya terlalu berminyak, untuk margarinnya dikurangi juga nggak apa-apa. 40 ml kental manis. Ini apinya aku kecilin, bener-bener api yang super kecil ya teman-teman ya. Jadi apinya masih hidup. 100 gram keju. Ini aku pakai keju cheddar. Ini aku serut ya sebelum aku masukin. Lanjut di sini aku pakai gula juga, kurang lebih 2 sendok makan. Untuk rincian bahan isian ini kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau kalian ada yang belum paham, kalau teman-teman butuh rekomendasi bahan-bahan yang aku pakai ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Insya Allah nanti kalau ada yang tanya aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya. Setelah semua bahan masuk, kita langsung aja aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Kalau susu bubuknya kita masukin di awal karena dia tuh kayak mengandung gula mungkin ya, aku juga nggak paham. Jadi dia tuh gampang banget keras gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa dimasukin di akhir aja biar dia tuh nggak keras di awal gitu. Jadi kayak dia jadi permen gitu loh. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau lama-lama dia bakalan mencair sendiri. Tapi kayak ngerusak tekstur gitu loh teman-teman jadinya. Jangan lupa apinya terus dijaga teman-teman. Soalnya kalau terlalu gede apinya nanti dia gampang gosong. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh margarinnya udah mulai cair ya. Kayak kebanyakan gitu loh aku ngasih margarinnya. Tapi kalau nggak banyak ngasih margarinnya, dia tuh kayak nggak bisa ke blend gitu loh. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau menurut kalian rasanya udah nggak ada mentah-mentahnya sama sekali, kita langsung aja matiin kompornya. Dan jangan lupa ini untuk isiannya didinginin ya teman-teman ya, biar bisa langsung dibentuk gitu loh. Ini langsung aja aku pindah ke dalam piring. Sambil nungguin isiannya ini dingin, kita lanjut buat bahan mochinya ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang 200 gram tepung beras ketan. Ini dia aku pakai merek ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan seperti biasa, aku bakalan kasih rekomendasi di deskripsi. Menurut aku timbangan ini tuh worth it banget buat sehari-hari ya.
Lanjut, setelah tepung ketannya, kita langsung aja masukin tepung maizena. Aku pakai merek Hawaii. Ini untuk maizenanya kurang lebih aku pakai 2 sendok makan aja. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, kurang lebih 2 sendok makan itu 23 sampai 25 lah. Lanjut, di sini untuk gulanya aku pakai 2 sendok makan. Lanjut, aku bakalan masukin susu full cream. Ini timbangannya dienolin dulu ya teman-teman ya. Setelah itu kita timbang full creamnya kurang lebih 280 ml. Ini kalau teman-teman mau pakai air biasa juga boleh banget ya. Jadi nggak harus susu full cream. Tapi kalau kalian pengen kulitnya lebih enak, kalian bisa pakai susu full cream seperti yang aku punya. Karena ini susu full creamnya kurang, jadi aku pakai air juga ya teman-teman ya. Jadi susu sama air tuh aku mix gitu, kalian bisa lihat sendiri ya, kurang lebih aja lah airnya 280 sampai 285 ya. Setelah itu kita langsung aja aduk semua adonan yang udah masuk. Ini tuh niatnya di awal aku tuh langsung pakai tin wall biar langsung bisa dikukus teman-teman. Ternyata setelah aku coba dia tuh masih bergerindil gitu, jadi mau nggak mau aku saring dulu seperti ini ya teman-teman ya. Tuh sambil dibersihin, soalnya ngaduk di dalam tin wall kayak gini tuh agak sedikit repot, jadi mau nggak mau ini aku saring dulu seperti ini ya. Tuh aku bersihin tin wallnya, soalnya tin wallnya ini tuh bagus banget buat kukus-kukus gitu teman-teman. Soalnya tin wall itu tuh anti panas, jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi wadah anti panas nih, tin wall kayak gini teman-teman, ini tuh murah dan isinya banyak banget. Jadi ini aku saring aja kayak gini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri adonannya aku saring biar dia tuh lebih lembut. Soalnya tadi pas kita ngaduk di tin wall aja tuh kayak bergerindilnya parah banget gitu loh. Jadi mau nggak mau harus disaring seperti ini biar adonannya tuh bener-bener kayak mulus. Setelah disaring seperti ini, jangan lupa ditambahin minyak goreng ya teman-teman ya. Untuk minyak gorengnya kemarin ada yang nanya, Kak pakai merek apa? Aku pakai merek Kita ya teman-teman ya. Ini di sini kurang lebih aku pakai 2 sendok makan aja. Biar mochinya lebih gurih, aku tambahin 1 sendok teh garam ya teman-teman ya. Sorry, sebenarnya masukin garamnya tuh di awal, cuman karena aku lupa jadi aku masukin di akhir. Kalau menurut kalian adonan mochinya udah siap, kita langsung aja kukus ya. Ini kita kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit. Ini dipastiin lagi kukusannya udah mendidih ya, baru kita masukin seperti ini. Sambil nunggu kita ngukus mochinya ini, aku bakalan siapin dulu isiannya ya teman-teman ya. Isiannya tadi tuh udah dingin, jadi aku bakalan timbang isiannya tuh keseluruhan ya teman-teman. Sebenarnya terserah kalian sih, kalian mau ngasih isiannya sedikit atau banyak, tapi karena aku takut mubazir ya teman-teman ya, jadi isiannya ini tuh aku timbang keseluruhan. Setelah aku timbang, ini tuh aku bagi 12. Sebenarnya kalau dibagi 12 isiannya agak kegedean ya kalau mau dijual. Jadi kalau teman-teman mau jualan, disesuaikan aja isiannya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh setelah aku bagi 12, kalian bisa lihat ya teman-teman ya, hasilnya itu tuh kurang lebih pakai 26, 27 itu loh teman-teman. Setelah itu kita langsung aja bulet-buletin seperti ini. Tuh kalian bisa lihat ya, ini agak kegedean sih, tapi nggak apa-apa, kalau gede tuh kan puas ya teman-teman ya. Ini tuh masih anget, jadi agak nggak dibulet-buletin sempurna juga nggak masalah, soalnya nanti pas ngebentuk pasti bakalan kita bulet-buletin lagi. Ini aku cuman asal nimbang aja, maksud aku cuman nimbang-nimbang aja ya teman-teman ya, biar isiannya tuh gede kecilnya tuh sama. Kalau udah selesai, kita langsung aja lanjut lihat si mochinya ya. Setelah 25 menit aku bakalan tes tusuk, ternyata ini tuh udah mateng. Kalau menurut kalian udah mateng, kita langsung aja angkat dan kita ulenin. Jangan lupa buang airnya yang ngendap di dalam adonan ya, biar dia tuh nggak terlalu basah-basah banget. Setelah itu kita langsung aja angkat dan kita langsung aja siap ulenin. Keadaan masih panas, kita langsung aja ulenin ya teman-teman ya. Jangan nunggu dia dingin, soalnya kalau dia udah dingin keras teman-teman. Jadi keadaan masih panas banget kayak gini, ini langsung aja kita keluarin dari tin wall. Karena dia tuh pakai susu ya teman-teman ya, emang agak susah gitu loh ngeluarin dari tin wallnya. Biasanya kalau pakai santan dia tuh lebih gampang keluarnya, tapi ya gak masalah banget sih. Kita langsung aja ulenin pakai centong seperti ini. Sebenarnya ini tuh kayak lebih bagus pakai tangan gitu loh nguleninnya, biar hasilnya benar-benar lembut. Cuman karena dia masih panas, jadi aku ngulennya pakai alat atau pakai centong ya. Jangan lupa dikasih taburan yang udah kita buat tadi. Ini tuh taburannya tepung tapioka ya. Tuh cara taburannya kayak gitu aja.
kita ulenin sampai dia tuh bener-bener lembut, biar nanti tuh mochinya bener-bener mulus gitu loh teman-teman. Soalnya kalau dia kurang nguleninnya, nanti hasil mochinya tuh kayak kurang mulus gitu loh, kayak bergerindil. Ini kalau menurut adonannya masih lengket-lengket, ditabur-taburin aja terus sampai dia tuh teksturnya kurang lebih seperti ini. Ini cara ngebaginya masih pakai cara yang pertama tadi ya teman-teman ya. Kita timbang keseluruhan adonan, setelah itu kita bagi 12. Jadi satu resep ini jadinya 12 piece mochi keju. Ini jangan lupa dikasih taburan biar adonannya tuh nggak lengket sana sini gitu. Ini udah mulai anget gitu loh teman-teman. Jadi tadi tuh mulainya lumayan makan waktu ya, jadi mochinya tuh udah lumayan dingin gitu. Karena hasil setiap orang buat tuh takutnya beda-beda, disesuaikan aja ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian buat ini tuh harus punya timbangan gitu loh. Soalnya ini aku tuh pakai cara ditimbang gitu biar hasil mochinya sama. Kalian bisa lihat di video ya teman-teman ya, aku timbangnya berapa gram. Ini kalau nggak salah tuh antara 44 sampai 45 gitu loh, aku lupa sih. Tapi kalau kalian mau buat ini jangan lupa ditimbang dulu, setelah itu dibagi 12 ya hasilnya tadi itu. Dan ini kalau udah kita langsung aja siap bentuk. Kita pipin aja seperti ini teman-teman, gak perlu diulenin lagi karena tadi tuh aku nguleninnya udah puas. Jadi mochinya tuh udah bener-bener lembut, tinggal kita bentuk aja seperti ini. Kita lebar-lebarin, setelah itu kita ambil isian mochi yang udah kita siapin. Tuh kayak gini aja caranya ya. Setelah itu kita langsung aja lekat-lekatin kayak gini. Untuk caranya kalian bisa langsung aja lihat aja di video ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian tangan kalian lengket, bisa ambil taburan yang udah kita siapin tadi. Udah, ini tuh simple, sesimpel itu, segampang itu. Buat mochi tuh sebenarnya simple teman-teman. Aku tapi nggak tahu kenapa harga mochi tuh lumayan. Biasanya kayak gini tuh dijual harga 5 sampai 15 ribu. Tergantung kalian mau jual berapa sih. Aku juga agak sedikit heran gitu loh, kenapa ya kok bisa mahal ya, padahal ini cara pembuatannya simple banget dan bahan-bahannya mudah. Tuh ini dia hasilnya mochi keju aku. Kita ulangin semuanya sampai habis ya. Caranya masih tetap sama, kita timbang adonan sesuai yang kita bagi-bagi tadi, 44 gram. Setelah itu kita pipihin, setelah dipipin kita kasih isian. Sebenarnya aku buat mochi itu nggak cuman keju aja teman-teman, aku udah pernah buat yang rasa matcha, terus kemarin rasa apa ya, aku lupa, jeruk ya teman-teman ya, jeruk, coklat udah pernah buat. Dan ini tuh versi kejunya karena ada yang request sih. Buat teman-teman yang mau request boleh ya teman-teman ya, langsung aja komen-komen, insya Allah kalau aku bisa aku bakalan buatin buat kalian. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Ini biar nggak lengket satu sama lain, aku kasih taburan tepung tapioka ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang nanya cara nyimpennya kayak gimana, perlu diangetin lagi atau enggak kalau udah masuk kulkas. Kalau teman-teman mau nyimpan ini tuh dipastiin lagi tertutup ya teman-teman ya. Nanti aku bakalan kasih deh rekomendasi bungkusan mochi dari aku, cuman karena aku nggak punya jadi aku nggak bisa tunjukin teman-teman. Ini setelah dimasukin ke kulkas nggak perlu diangetin teman-teman, tunggu kurang lebih 5 menit dia nanti bakalan kenyang lagi. Tuh hasilnya kurang lebih seperti ini ya setelah dibagi dua. Ini tambah berapa lama, langsung aja kita cobain. Aku bakalan tunjukin seberapa kenyal mochi yang aku buat. Tuh kalian bisa lihat sendiri, dia tuh bener-bener super mulur, super kenyal. Pokoknya please cobain mochi ini. Kalau kalian udah nyobain jangan lupa tag aku di Instagram, aku pengen tahu respon kalian kayak gimana. Kalau menurut aku sih ini tuh ngeju banget ya rasanya ya. Ini tambah berapa lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bentuknya sendiri aja udah enak ya teman-teman ya, rasanya tuh nggak kalah enak. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.